Paling merah-merah pipi ini Patrick dengan Stacy ada paling merah. Apa dari mana ini? Dari baron di mana ini? Dari rumah. Oh. Kok suka baron untuk Manado dah? Kenapa? Suka baron di Manado dah? Iya sudah. Suka baron Di mall-mall no. Cuma di mall dah. Di bola Pokoknya di Belanda ada mall dah. Ada toh? Ada mare not terlalu besar dang. Kecil-kecil. Stacy bagaimana? Iya sama. Sama. Jadi, Mau baron di Manado? Iya. Konso makan tinutuan bubur Manado Sudah. Oke, masuk untuk cerita panjang-panjang untuk minta aku tuh kalau pemirsa di rumah tahu atau Patrick atau Stacia kalau nak kasih tahu pada orang toh. Oke, pemirsa di rumah aku dapat lagi bersama saya Hani Suriton di Warung Bercerita, dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang atau sekedar untuk bernostalgia lagi dengan para tamu-tamu kita di Warung Bercerita ini dengan topik kawan pulang kampung, meskipun yang hadir di kita warung ini anak muda yang satunya sudah lama di luar negeri, tepatnya di Belanda, nanti akan diperkenalkan secara lanjut oleh narasumber kita yang cok ganteng ini, dan yang kedua adalah dari orang Manado yang sudah lama di Surabaya, yang untuk mengetahui bagaimana tentang perjalanan mereka hingga mereka betah di Surabaya, di Amsterdam. Kita langsung ke dua narasumber ini. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Bung Patrick van der Sloot ya. Ya, Bung Patrick ini asal mana namanya? Sorry? Asal mana sebenarnya ini? Asal Tempat lahirnya di mana? Di Amsterdam. Amsterdam. Memang lahir di Amsterdam. Iya, lahir di sana. Oke. Baru Stacia Umbo ya? Iya. Ya, Stacia itu lahir di mana juga? Sama, lahir di Surabaya. Iya. Tapi darah kawan memang tetap ada ya? Iya, sama papa. Oke. Patrick dulu. Tinggal di Belanda apa memang bahasa ibu juga Belanda atau kenapa tahu bahasa Manado? Kalau TP mama campur-campur no. TP bahasa ya dia sering pakai bahasa Manado, mar kalau kita balas dong pakai bahasa Belanda. Aku campur dong. Aku campur Belanda Manado. Oh, enggak, kita hanya bahasa Belanda di sana. Oh, tapi kalau bahasa Manado bagaimana? Ada belajar bahasa Manado di mana, Patrick? Di Belanda, mar karena hari-hari itu dapat dengar terus hafal. DP cara narang DP. Kok bagaimana perasaan Patrick ketika memang di Belanda itu ternyata tidak ada orang-orang lawan bicara atau berdialog itu yang tidak berbahasa Manado atau bahasa Indonesia lah pada umumnya? Ya. Gimana? Atau banyak orang di sana? Banyak orang Manado di sana di Belanda? Banyak. Iya, banyak. Atau ada perkumpulan orang-orang Manado di Belanda, di Amsterdam? Ada DP kumpulan begitu ada. Khusus anak muda ada juga? Anak muda nggak ada, Nggak ada. orang-orang tua. Oke. Stacia, Iya. di Surabaya bagaimana? Apanya? Kita dikomparasikan antara kehidupan di Surabaya dan di Manado, bagaimana? Perasaan Stacia sendiri ketika datang di Manado bagaimana? Ya, kebetulan Manado kan kampung halamannya. Masih cewek toh? Masih cewek toh? Iya. Oh, cantik sekali, Pak. Aduh. Masih kampung halaman orang tua. Jadi ya sedikit-sedikit ya ikut senang juga kalau datang ke Manado gitu. Ngelihat saudara-saudara kan banyak juga di sini. Kalau di Surabaya kan mungkin cuma sedikit. Seberapa kali pulang kampung? So banyak kali. Banyak kali. Iya. Tong baca cerita panjang-panjang mal. Tong berhenti sedikit orang mau dengar dulu pesan-pesan komersil berikut ini. Yang kemana-mana setelah yang satu ini kami akan kembali. Ya, Patrick ini dapat lihat itu memang betul-betul orang Manado, bukan orang Amsterdam. Kita? Iya, Oh, masa? Meskipun memang dapat lihat bule, tapi itu bahasa kok. Oh, bahasa? Belum tentu juga orang Manado yang diam di cuma Jakarta aja, pulang terus lupa. Iya. Ini Patrick di Belanda, terus lahir di Belanda, besar di Belanda, sekolah di Belanda, punya cewek di Belanda, bagaimana? Oh, kita mau ada spesial orang yang kasih belajar bahasa Manado. Ya ada di rumah kok, tapi orang tua suka bercerita bergarap-garap yang tamu-tamu. Apa hafal no? Kau pakai di sini. Tuh, Semua modal dengar-dengar begitu kau malah di papa dah. Iyo, orang selalu buffet tuh pak kita, aduh.
So berapa kali tahun baru di Natal dan tahun baru di Manado? Baru ini kali? Iya, baru ini kali. So ceritakan sedikit itu tahun baru Natal di Amsterdam dan tahun baru Natal di Manado, bagaimana? Ya kalau di Belanda dingin ya. Cuma itu dan lebih beda. Ya enggak, Oh, banyak. Tapi di bagaimana? sini lebih ramai dengan family dan ramai-ramai kong. Bagaimana, ada mungkin yang spesifik, yang lebih unik di Belanda dengan di Manado? Kalau Belanda Penatalan bagaimana? Ya hampir sama. Kalau di sana pergi gereja dulu, baru ke rumah nah. Tahun baru dan pisah tahun dang sama le. Sama. Aduh, Sama. bagaimana Tapi ya? DP makanan beda, DP makanan. Oh, cuma makanan dan beda. Iya. Nah terus misalnya ada yang sangat membedakan, yang sangat unik, yang membedakan pisah tahunnya di Amsterdam dan di Manado. Kalau Manado kan ada petas-petas, ada kembang api, bagaimana di sana apa? Sama, kalau di sana Begitu, Le? kan ya enggak, kalau mau beli petas-petas nama gitu, kalau di sini di tengah jalan toh, kalau di sana Di toko, tengah mana? ya enggak, di toko, Oh. boleh pasang DP hari. DP Kalau sebelum hari, ya, orang kok di Manado di November kan sudah bagi. Oh, kalau di sana dapat loku, oh udah loku. bayar 1 juta. Ini dapat loku tuh hari, masuk penjara apa jam? Cuma karena petas-petas. Iya. Ada beli atau ada saya bunyi? Ada beli kong kasih pasang no? Sekecil nol di volume petas-petas. Bagaimana? Oke, saya bagaimana sih? Apanya? Natal di Surabaya dan Natal di Manado berikut pisah tahunnya, tahun barunya di Surabaya dan di Manado. Coba bandingkan. Bedanya di Manado kan banyak saudara. Kalau di Surabaya mungkin sedikit gitu. Ya lebih apa ya? Kita lihat kalau di Irian, Natal di Irian kan bilang begitu, no beda Irian ada saudara, di Manado banyak saudara. Berbeda. Itu kan apa? Semua kan banyak tuh mau datang akang begitu. Ya rame-rame gitu. Tapi saudara, kalau di Surabaya kalau Natal kan kita pergi ke rumahnya orang kayak gitu. Itu dah maksudnya seremoni yang dibikin di Surabaya. Waduh, ada dodol besar ke atau apa. Kali di Manado kan Natal itu menyajikan kukus cucur, balapis, wajib. Toh kalau di Surabaya Natal bagaimana? Tahun baru di Surabaya. Kalau Natal di Surabaya sih sama aja masak, cuman mungkin masakannya lebih ke Indonesia. Kalau di Manado kan Ke Manado. Manado sekali rasanya gitu. Kalau Surabaya sekali dah. Iya. Kalau tahun baru sih di sana rame karena Tahun lalu Natalan di mana? Tesia? Natal di sini. 2 tahun lalu? 2 tahun lalu di Surabaya. Nah, terus coba Tesia amati waktu perayaan Natal 2 tahun lalu di Surabaya dan Natal di Manado tahun ini. Apa ya? Bedanya sih sepi kalau di Surabaya. Siapa sepi? Kan saudaranya cuma sedikit, mungkin cuma keluarga aja. Mungkin Tesia di rumah itu sepi. Iya. Mana Surabaya keseluruhan rame tuh ya dengar bagaimana? Iya, dan cuman kan yang merayakan Natal kan cuma sedikit gitu. Jadi mungkin momentumnya agak-agak berkurang sedikit gitu. Terus DP keamanan jelang Natal dan jelang tahun baru di Surabaya. Kalau di Surabaya sih tergolong aman kan kotanya, iya, nggak ada tuh. Nanti di gereja kok ada tentara dan polisi jaga-jaga bagaimana? Iya masih, kalau untuk pengamanan gereja dan gereja pada Natal dan jelang tahun baru itu masih ada. Diperketat. Walaupun gereja kecil, Tetap mereka dijaga ketat. Iya, jaga ketat. Gitu. Oke, Patrick bagaimana? Di Belanda dijaga ada yang tentara dan polisi kan tuh gereja, enggak? Oh ya enggak. Di sana aman. Aman ya? Iya, aman. Sama di Manado kata no aman. Aman. Oke, Patrick, sebelum bercerita banyak tentang Amsterdam dan Surabaya oleh Stesia, pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kami akan kembali dengan interaktif dan kepada pemirsa di rumah dapat menyampaikan sesuatu kepada baik Patrick